Pertanyaan terbuka untuk para suami di Indonesia, yang fisiknya sehat, sempurna, nggak kurang satu apapun. Saya nggak tahu kalau mentalnya. Yang papan sandang pangannya ditanggung penuh oleh sang istri. Yang kerjaannya, nggak ada kerjaan sih. Makan, tidur, napas, sama scroll HP doang. Anda nggak malu ya? Wait, saya perlu sampaikan kalau video ini bukan buat semua orang. Apalagi suami-suami yang bersumbu pendek dan otaknya nggak kepake. Anda nggak akan sanggup nonton video ini sampai selesai. So, you're more than welcome to skip this video. Teruslah jadi beban buat rumah tangga kalian. Teruslah jadi alasan kenapa angka perceraian meningkat dan orang-orang jadi parno sama pernikahan. Oke? Good. Teman-teman pernah dengar istilah tulang punggung? Dulu ini gelar terhormat. Honored gentleman. Ini gelar yang disematkan ke para suami yang dia peras keringat banting tulang demi memastikan dapur rumah tetap ngebul. Tapi, lihat sekarang. Gelar kebanggaan ini berasa kayak gelar kutukan ketika itu disematkan ke perempuan, sang istri. Banyak istri yang sekarang nggak cuma jadi tulang punggung. Mereka merangkap jadi tulang dada, tulang rusuk, tulang betis, bahkan jadi seluruh kerangka yang menopang berdirinya rumah tangga. Sendirian. Suaminya kemana? Mereka cuma jadi pajangan di kartu keluarga. Ada fisiknya, tapi nggak ada fungsinya. Fenomena bapak rumah tangga ini bukan cuma keresahan yang dibesar-besarkan ya. Kita bisa temuin di data perceraian, penelitian psikologi keluarga, laporan lembaga negara, dan tentu saja media sosial. Banyak banget yang curhat tentang kelumpuhan rumah tangganya. Sampai ada grupnya tuh, membernya banyak lagi. Artinya kita nggak lagi ngomongin satu atau dua rumah tangga. Kita sedang membicarakan sebuah pola yang perlahan berkembang di tengah masyarakat. Dan kalau dibiarkan, dampaknya nggak cuma ngancurin satu keluarga, tapi juga cara generasi berikutnya memandang arti tanggung jawab. Sebelum kita bedah fenomena ini lebih dalam, saya mau disclaimer dulu. Konten ini sama sekali tidak membicarakan para suami yang saat ini sedang tertimpa musibah. Kita nggak lagi ngomongin seorang ayah yang kehilangan pekerjaan karena perusahaannya bangkrut. Terus dia pontang-panting jalan kaki puluhan kilometer nyari lowongan kerja. Kita juga nggak lagi ngomongin para suami yang terbaring karena sakit menaun atau memiliki keterbatasan fisik sehingga ruang geraknya terbatas. Dalam komitmen pernikahan yang sehat, kalau ada ujian semacam itu datang, seorang istri yang tulus justru akan berdiri paling depan jadi benteng pertahanan. Mereka akan dengan ikhlas ikut memikul beban dan jadi pelipur lara, karena mereka tahu sang suami ini juga lagi berjuang untuk kehidupan keluarga mereka. Yang sedang kita kuliti hari ini adalah sekelompok suami yang ngaku berjenis kelamin laki-laki, yang fisiknya utuh, tenaganya kuat, makannya banyak, tapi mentalnya lumpuh. Mereka adalah orang-orang yang menjadikan status pengangguran bukan sebagai transisi pasca musibah. Mereka jadikan itu sebagai zona nyaman yang sengaja dipelihara bertahun-tahun. Gini, ada perbedaan mencolok antara orang yang belum punya pekerjaan dengan orang yang emang ogah kerja. Orang yang belum punya kerjaan itu akan gelisah, nggak bisa tidur mikirin gimana nasib keluarganya besok. Sementara mereka, suami-suami peliharaan ini, mereka memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa di atas penderitaan istrinya. Mereka bisa nyaman tidur nyenyak sampai siang, dan nggak punya beban moral ketika ngelihat dompet istrinya kosong. Kemalasan itu udah jadi gaya hidup yang dinikmati dengan penuh kesadaran. Kenapa bapak-bapak rumah tangga ini betah nganggur bertahun-tahun sementara istrinya yang banting tulang? Akan terdengar klise, tapi alasannya adalah gengsi. Bukan saya yang ngomong, ini para pakar yang ngomong. Sarah Willett dan Christine Griven misalnya. Mereka meneliti laki-laki yang udah lama jadi pengangguran. Atau Ronnie Shum. Dia bilang orang nganggur itu nggak cuma menderita ekonominya, tapi juga harga dirinya. Penelitian-penelitian psikologi semacam ini menjelaskan kalau hilangnya pekerjaan itu bisa mengancam identitas seseorang. Apalagi kalau dari kecil dia punya pemahaman kalau dia adalah seorang pencari nafkah. Ketika pekerjaan hilang atau penghasilan terhenti, yang runtuh bukan cuma kondisi ekonominya, tapi juga harga dirinya. Oke, ekonomi dan harga dirinya menurun. Kan tinggal bangkit lagi, kerja keras, perbaiki keadaan. Masalahnya di mana? Bagus kalau kamu punya mental dan pemikiran semacam ini. Tapi masalahnya nggak semua orang merespons krisis ini dengan cara yang sama. Sebagian menjadikannya cambuk untuk bangkit. Sebagian lainnya justru membangun benteng tinggi bernama gengsi. Mereka lebih rela terlihat nganggur daripada mulai lagi dari bawah. Saya nggak tahu apakah pengetahuan ini umum apa enggak, tapi menurut keyakinan saya, gengsi nggak bikin kenyang. Gengsi justru sering jadi alasan kuat kenapa keluarga kita bisa kelaparan. Banyak pria di luar sana yang ngerasa dirinya terlalu terhormat untuk memulai pekerjaan dari bawah. Kalau ditawari jadi ojol, mereka bilang, panas malu ketemu teman sekolah.
Ditawari sales alasannya, nggak bisa jualan. Saya ada kenalan, satu keluarga, istrinya kerja 9 to 5. Anaknya umuran SMP lah. Dan suaminya nganggur. Bener-bener nggak ada kerjaan dia. Kalau pagi berjemur, siang dikit ngopi sambil rokok-rokok depan rumah. Nanti sore ke malam beredar nyari tongkrongan yang sama-sama nganggurnya. Suatu saat saya iseng-iseng tanyain, "Bro, nggak kepengen usaha apa gitu? Gua lihat kemampuan PR lu kan bagus nih. Sayang aja kalau nggak dimaksimalin. Lu berpotensi jadi pengusaha sukses loh," kata saya. Terus dia jawab, "Gue sebenarnya pengen bisnis sih bro. Bisnis yang gue pengen nih gini." Jawaban dia ini bikin saya kaget teman-teman. Dia jelasin seluk-beluk bisnis yang pengen dia jalani. Detail tuh, dari hulu ke hilir. Cari barangnya di sini, model bisnisnya kayak gini, ngitung laba ruginya gini. Lah, orang ini nggak bego kata saya. Terus apa masalahnya bro? Kenapa nggak dimulai aja dari sekarang? Lu bisa mulai apa adanya dulu kan? Kecil-kecilan aja dulu, test market. Ntar gue bantu promosiin deh. Apa dia bilang? Wah, kalau nggak langsung modal gede, rugi di ongkos bro. Oh oke. Gimana kalau gue kenalin pemodal, lu tinggal presentasiin aja bisnisnya. Gimana ya bro? Iya kalau berhasil bro. Kalau nggak langsung laku banyak kan rugi. Resikonya gede. Tar deh bro, gue lagi nunggu momen yang tepat. Momen yang tepat pala bapak. Bener pikir saya, orang ini nggak bego, tapi tolol. Dari mana kita tahu usaha itu berhasil apa enggak kalau kita nggak mulai duluan kan? Mana ada usaha yang nggak ada risikonya? High risk, high return. Susah-susah. Itu percakapan 3 atau 5 tahun yang lalu by the way. Saya lupa tepatnya kapan, tapi sampai detik video ini dibuat, kayaknya momen yang tepat yang dia tunggu belum datang. Dan dia masih bangga dengan gelar bapak rumah tangganya itu. Nah, orang-orang yang semacam ini punya banyak alasan yang menahan dirinya sendiri untuk berkembang. Mereka pengennya enak dengan jalan yang instan. Kerja kantoran, AC, pakai kemeja rapi, gaji 2 digit. Ya nggak ada salahnya punya harapan tinggi. Tapi konsekuen nggak sama kemampuan yang dimiliki? Nanti giliran ditanya apa keahliannya, portofolionya kosong. Bahasa asing nggak bisa. Pengalaman kerja yang dibutuhkan di bidang yang ngasih gaji 2 digit itu nggak punya. Pegang komputer aja masih gagap. Pengalaman interaksi sama teknologinya paling cuma nyekrol, bikin status, posting. Para psikolog menyebut ini self-handicapping. Seseorang yang sengaja menciptakan alasan atau penghalang agar kegagalannya terlihat wajar. Sebenarnya mereka ini takut kalau usahanya gagal atau lamaran kerjanya ditolak. Tapi untuk menjaga harga dirinya, dibuatlah alasan-alasan yang menurut mereka terdengar masuk akal. Nunggu proyek lah, nunggu modal lah, nunggu momen yang tepat. Kalau dibiarkan, lama-lama alasan-alasan ini berubah jadi kebiasaan. Dan kalau kebiasaan ini dipelihara, kemalasan bukan lagi jadi masalah. Dia akan berubah jadi identitas diri. Nah, sambil nunggu momen tepat yang nggak pernah tepat itu, aktivitas mereka bergeser ke tempat-tempat kayak tongkrongan, pos ronda, atau sekedar duduk depan rumah. Di sana, mereka bisa diskusi berjam-jam tentang politik negara, taktik sepak bola, teori konspirasi yang terdengar sangat cerdas dan berapi-api. Kontras banget sama kenyataan kalau urusan paling dasar kayak beli popok, bayar listrik, bahkan rokok yang mereka bakar itu, mereka harus nunggu istrinya pulang buat bayarin semua itu. Para lelaki ini kayak sengaja memelihara delusi kalau mereka adalah orang hebat yang belum beruntung. Padahal nyatanya mereka ini cuma pecundang yang berlindung di ketiak pasangan. Mereka lebih milih ngorbanin harga diri istrinya, yang harus menahan malu pinjem uang ke sana kemari, ketimbang menurunkan sedikit aja ego dan gengsi mereka untuk ngambil pekerjaan apapun yang halal, demi menyambung hidup keluarga. Dari data BPS tahun 2025, hampir 80% dari 438 ribuan kasus perceraian di Indonesia adalah cerai gugat. Artinya pihak istri yang udah nggak tahan itu menuntut untuk pisah. Tentu tiap rumah tangga punya cerita yang beda-beda. Nggak semua gugatan itu lahir karena suaminya malas kerja. Tapi dari data ini, kita bisa asumsikan kalau ternyata semakin banyak perempuan yang milih mengakhiri pernikahan mereka ketika ngerasa seluruh beban rumah tangga itu udah nggak bisa lagi dipikul bersama. Faktor ekonomi jadi salah satu alasan yang paling sering muncul. Penyebabnya bisa macam-macam. Hilangnya pekerjaan, penghasilan yang nggak mencukupi, suaminya nggak menjalankan kewajiban menafkahi, meskipun sebenarnya masih mampu kerja. Dan pembahasan kita sekarang ini khusus tertuju pada kelompok terakhir itu. Buat para istri yang kebetulan relate sama video ini, koreksi kalau saya salah. Tapi saya punya keyakinan kalau para istri ini datang ke pengadilan bukan karena mereka matre atau nggak mau diajak hidup susah. Mereka datang karena mereka udah sampai ke titik burnout. Mereka kelelahan secara ekstrim. Bayangin ritme hidup wanita-wanita ini. Dari subuh mereka udah mikirin gimana cara dapat uang buat makan hari itu. Ada yang jadi buruh pabrik, SPG, karyawan kantoran, pelaku UMKM yang semua profesi ini memeras otak dan tenaga.
Begitu pulang ke rumah dalam kondisi capek itu, mereka nggak disambut dengan hangat dan ramah. Mereka disambut tumpukan piring kotor, rumah berantakan, anak-anaknya telantar, suami yang asik rebahan sambil nanya, hari ini masak apa, Ma? Bisa bayangin? Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai mental load. Beban mental karena harus terus-menerus mikirin seluruh kebutuhan rumah tangga. Bukan cuma nyari uang, ingat tagihan listrik, uang sekolah anak, jadwal imunisasi, stok beras, gas hampir habis, dan lain-lain. Dan seluruh beban ini dipikul sendirian, bertahun-tahun, tanpa ada kerjasama dari pasangannya. Ini yang mengantarkan mereka ke titik burnout tadi. Pada akhirnya banyak istri yang sampai pada sebuah kesimpulan, ini pernikahan apa main rumah-rumahan nih? Kalau rumah tangga itu harusnya dibangun berdua tapi akhirnya apa-apa gua yang harus nanggung sendirian, kenapa nggak sekalian sendirian kan? Dan ketika seorang wanita udah sampai pada titik mati rasa, keberadaanmu di rumah nggak akan punya arti apa-apa. Tentu nggak semua pria yang nganggur itu terjerumus ke jalan ini. Banyak yang justru memanfaatkan masa-masa sulit itu buat belajar keterampilan baru mungkin, jualan kecil-kecilan. Dia jadi bapak rumah tangga yang terhormat. Tahu ya, bapak rumah tangga yang terhormat. Dia masih punya harga diri. Dia nggak pengen ngerepotin istrinya dengan keadaannya itu. Mereka benar-benar bertukar peran. Istrinya kerja, suaminya ngurusin seluruh kerjaan rumah tangga. Nyuci, masak, bersihin rumah, ngurusin anak, apapun itu. Dia nggak membiarkan istrinya kecapean. Taunya istri pulang, kerjaan rumah beres. Ini dia lakukan sambil terus nyari kerjaan. Tapi gimana dengan para lelaki yang nggak punya mentalitas semacam ini? Mereka yang sengaja memelihara kemalasan itu terlalu lama. Well, sifat malas yang dipelihara itu nggak akan pernah berdiri sendiri. Dia akan selalu melahirkan masalah baru yang jauh lebih destruktif. Apalagi di era internet kayak sekarang ini. Seorang pria sehat yang punya waktu luang 24 jam sehari tanpa aktivitas produktif, otomatis dia akan pegang ponselnya sepanjang hari. Rasa bosan dan khayalannya yang pengen punya duit banyak secara instan, itu yang memungkinkan mereka untuk terjerumus ke dalam lingkaran setan. Kita ambil contoh paling relate. Misal yang lagi marak di Indonesia ini, judi online. Ini juga salah satu penyebab faktor perceraian tahun 2025 itu melonjak. Awalnya mereka pakai uang saku dari istrinya itu buat ngerokok atau beli kuota. Tapi begitu mereka kecanduan, mereka udah nggak bisa diajak mikir secara rasional. Saya udah pernah bahas soal judi online ini. Kenapa seseorang bisa kecanduan, apa yang terjadi kalau mereka kecanduan. Dan kalau kamu cek kolom komentarnya, kamu bisa paham maksud saya, kenapa mereka nggak bisa diajak mikir rasional. Ada beberapa yang share pengalamannya, dan saya ikut seneng buat yang berhasil berhenti. Tapi banyak juga yang tersinggung dan ngata-ngatain. Karena ya, cek sendirilah. Nah, kalau uang saku dari istrinya habis, sementara mereka udah nyandu, menurutmu, dari mana mereka dapat modal berikutnya? Di mana mereka dapat pemodal yang sesuai dengan pola pikir mereka yang pengen cepat dan serba instan itu? Jawabannya, betul, pinjol. Dan yang lebih miris adalah, dari mana mereka bisa ngajuin pinjol, sementara syaratnya punya slip gaji atau bare minimum penghasilan buat disetujui. Mereka pakai identitas istrinya. Seseorang yang mereka janji di hadapan Tuhan dan para saksi kalau mereka akan bertanggung jawab melindungi dan menafkahi perempuan yang mereka nikahi. Hasil akhirnya bisa ditebak. Uang pinjol habis buat judi, sementara utangnya berlipat ganda. Dan siapa yang harus ngadepin konsekuensinya? Lagi-lagi, sang istri. Bayangin betapa hancurnya mental seorang wanita yang seharian dia udah capek kerja. Begitu nyampe rumah, dia langsung digeruduk debt collector. Atau diteror chat yang isinya makian karena utang yang gak pernah dia nikmati sepeser pun. Belum kalau para wanita ini ketemu laki-laki biadab yang mereka sampai tega nyuruh istrinya jual diri demi mencukupi kebutuhan atau ngelunasin utang-utang mereka. Ada kan kasusnya? Kalau udah sampai di titik ini, kepala rumah tangga itu bukan cuma jadi beban. Dia udah jadi ancaman di dalam rumahnya sendiri. Meskipun secara finansial kontribusinya nol besar, para laki-laki ini masih berpikir kalau mereka adalah penguasa absolut dalam rumah tangga. Apa kata mereka? Bagaimanapun kondisinya, aku adalah imam, kepala keluarga. Suaramu tidak boleh lebih tinggi dari suaraku. Mereka sering pakai dalil agama buat membenarkan perilaku mereka. Oke, saya jarang ngomongin agama, tapi saya pengen komentar dikit soal ini. Permasalahan orang-orang yang ngaku religius di negara ini adalah mereka pakai dalil A demi kepentingan pribadi buat nyerang B, dan mereka pakai dalil B demi kepentingan pribadi buat nyerang A. Misalnya gini, ada dalil agama untuk suami istri. Istri harus patuh sama suami, suami harus tanggung jawab menafkahi istri. Gitu kan ya? Nah, dalil istri harus patuh sama suami ini dalil untuk istri. Untuk dipahami dan diamalkan sang istri. Bukan digunakan para suami buat nyerang para istri. Paham kan maksudnya?
Ketika si suami ini bilang istri harus patuh sama suami, lah kemana dalil suami yang harus tanggung jawab sama istri? Ini, pemahaman-pemahaman semacam ini nih yang bikin masyarakat kita ini penuh orang-orang yang terlihat religius tapi goblok. Ini nggak cuma di rumah tangga ya, hampir di semua aspek kehidupan. Ada yang salah sama penerapan ilmu agama di masyarakat kita ini, sampai bikin orang-orang benci sama agamanya. Padahal nggak ada yang salah sama agamanya. Saya yakin firman Tuhan tidak akan pernah salah. Manusianya yang dungu. Alright, enough. Saya nggak akan melebar kemana-mana. Kita balik ke urusan rumah tangga. Banyak pasangan yang mampu bertahan meskipun sama-sama kerja keras. Karena keduanya tetap merasa mereka satu tim. Tapi ketika salah satu pihak terus menuntut dihormati tanpa mau ikut memikul beban, rasa hormat itu perlahan berubah jadi kekecewaan. Mereka menuntut hak dilayani layaknya seorang raja, tapi menolak kewajiban untuk meratukan pasangannya. Dan dari semua tragedi ini, ada yang lebih berbahaya. Nasib anak-anak yang tumbuh di bawah atap rumah tersebut. Anak-anak adalah perekam yang sangat handal. Mereka nggak cuma dengerin apa yang dinasihatkan. Mereka melihat apa yang dicontohkan. Istilahnya observational learning, atau pembelajaran melalui pengamatan. Anak nggak cuma belajar dari nasihat. Yang paling nempel di kepala mereka adalah kebiasaan yang mereka lihat setiap hari. Cara ayah memperlakukan ibu, cara ibu menghadapi masalah, gimana konflik diselesaikan di dalam rumah. Itu yang akan jadi pedoman hubungan yang mereka anggap normal ketika dewasa nanti. Itu yang memungkinkan kerusakan yang ditimbulkan oleh satu kepala keluarga tidak berhenti pada satu generasi. Dia bisa diwariskan sebagai pola pikir ke generasi berikutnya. Ketika seorang anak laki-laki tumbuh besar dan ngelihat ayahnya santai jadi pengangguran, nongkrong, ngerokok, mintanya dilayani, sementara ibunya kurus kering banting tulang sendirian, anak itu berisiko besar mengadopsi pola pikir yang sama. Dia akan tumbuh jadi pria dewasa yang nganggep kalau mengeksploitasi wanita adalah hal yang lumrah dalam pernikahan. Sebaliknya, anak perempuan yang menyaksikan penderitaan ibunya setiap hari akan tumbuh dengan trauma psikologis yang mendalam. Mereka akan memandang pernikahan sebagai sebuah penderitaan, menciptakan generasi muda yang takut dan enggan untuk berkomitmen. Mereka ngerasa ngeri, besok akan dapat pasangan yang cuma jadi beban di hidup mereka. Apakah ini cuma sekedar teori? Oh, tidak. Kalau kamu menggunakan kepekaanmu, lihat sekitarmu sekarang. Ini sudah mulai terjadi. Apa sih yang bikin laki-laki itu pantas disebut laki-laki? Saya nggak akan bahas soal biologi, karena, ada yang terlahir laki-laki dengan mental yang nggak pantas disebut laki-laki. Kalau kata saya mah, laki-laki pantas disebut laki-laki kalau dia konsisten antara apa yang dibicarakan dengan apa yang dilakukan. Harga diri seorang laki-laki nggak diukur dari seberapa dia terlihat keren di mata pasangannya, tapi dari seberapa keras dia mau merendahkan egonya untuk memastikan tanggung jawabnya terpenuhi. Sangat bisa dipahami kalau cari kerja di zaman sekarang itu nggak gampang. Persaingan ketat, lapangan kerja terbatas, tapi apapun alasannya, laki-laki tidak akan pernah membiarkan wanitanya berjuang sendirian. Dengan cara apapun, selama itu halal dan tidak menggadaikan harga diri ke jalan setan, mereka akan lakukan. Be a man, guys. Semoga bermanfaat. See ya.